Australian Grand Prix. Akhirnya kita kembali balapan di Australia yang berarti kita bakal nonton F1 di siang hari. Asik, bisa menikmati minggu siang nonton F1 ya kan? Bagi fans Eropa yang harus bangun pagi, mohon bersabar ya. Kali ini biarkan fans Australia dan Asia dulu yang berbahagia ya kan? Lagi pula kalian tuh juga enak coy. 70% musim ini balapan di Eropa. Jadi kalian nonton balapannya siang hari itu cukup banyak ya kan? Tapi oke lah. Lumayan juga bisa nonton F1 di siang hari pas bulan puasa ya kan? Nah seperti biasa gue ada yang voting. Kalian mau gue bahas balapan tahun berapa? Dan banyak dari kalian pengen gue bahas Australian Grand Prix 2002. Nah, ada apa dengan Australian Grand Prix 2002? Australian Grand Prix saat itu merupakan balapan pembuka musim 2002. Dan di musim itu, Ferrari dan Michael Schumacher berharap mereka bisa memulai musim dengan kemenangan sebagai status juara bertahan ya. Di qualifying, Ferrari meraih 1-2, tapi Rubens lah yang meraih pole disusul oleh duo Schumacher yaitu Michael dan Ralph. Perlu diingat juga, pole Ferrari masih memakai mobil mereka yang musim lalu ya. Dan ya mereka masih mampu meraih 1-2. Dan emang, kalau sekarang mah, sudahlah. Nah saat start, hal yang tak terduga terjadi. Ketika Ralf Schumacher menggunakan grab di bagian luar untuk melewati Michael Schumacher untuk posisi kedua. Dan menantang Rubens Barrichello yang berbahan bakar berat untuk pimpinan balapan. Michael berbelok ke kiri untuk memberikan dirinya entry terbaik. Sementara rekan timnya, Rubens Barrichello, beralih jalur 2 kali untuk mencoba memblokir Ralf Schumacher yang merespons dengan berbelok ke tengah dengan harapan momentum akan memberikannya keunggulan. Rubens Barrichello mengerem lebih awal menuju turn 1 dan akhirnya Ralf Schumacher menabrak bagian belakang mobil Rubens Barrichello dengan kecepatan sekitar 240 km per jam ya, cukup kenceng. Dan itu membuatnya meluncur di atas Ferrari Rubens Barrichello dan terbang. Sayap belakang Rubens Barrichello terlepas dari mobilnya, lalu dia spin hingga berhenti dan menyebabkan kecelakaan 8 mobil di belakangnya ya. Rekan satu timnya Michael Schumacher dan Kimi Raikkonen melaju ke rumput untuk menghindari tabrakan saat Giancarlo Fisichella menabrak mobil Sauber, Nick Heidfeld dan Felipe Massa yang menyebabkan Jenson Button, Oliver Panis dan McNish terjebak dalam insiden tersebut. Dan emang, baru mulai udah chaos banget sampai ada mobil terbang lagi. Untungnya mereka semua nggak ada yang cedera parah, jadi bagus lah. Tentunya crash kayak gini pasti mengeluarkan bendera merah lah ya. Tapi ternyata racing director saat itu, almarhum Charlie Whiting, lebih memilih mengeluarkan safety car. Pembalap yang crash tadi nggak bisa ikut balapan lagi nih, karena nggak bisa ganti ke mobil spare mereka. Nggak sempet coy. Dan ya, dulu tuh masih ada mobil spare ya guys ya. Insiden itu membuat David Adudo Coulthard memimpin balapan diikuti oleh Jarno Trulli, Juan Pablo Montoya, Michael Schumacher, Eddie Irvine, dan Pedro de la Rosa. Pada akhir lap kedua, Kimi Raikkonen masuki jalur pit untuk pit stop selama 48 detik untuk sayap depan baru dan menghilangkan puing-puing yang bersarang di belakang mobilnya ya akibat insiden besar tadi itu. Debut Kimi dengan McLaren tidak berjalan dengan baik, tapi balapan masih panjang untuk bangkit kembali ya. Sama kayak McLaren sekarang yang harus sadar kalau musim itu masih panjang untuk terus melawak tapi. Safety car masuk pada akhir lap kelima dan David Coulthard memimpin dari Jarno Trulli dan Juan Pablo Montoya. Montoya mendekati Jarno Trulli tapi melebar karena oli ada di sirkuit. Ini kayaknya main Mario juga nih BTW ya F1 nya. Ini berarti Michael Schumacher menyusul Juan Pablo Montoya untuk posisi ketiga. Lebih jauh ke belakang, Kimi Raikkonen mulai comeback dan naik dari posisi ke-11 ke posisi ke-9. Sementara David Coulthard mulai menjauh dari yang lain, meningkatkan keunggulan menjadi 4,5 detik pada lap ke-7. Lalu Jarno Trulli berhenti di tengah lintasan pada lap ke-9 dan safety car keluar untuk kedua kalinya agar Marshall dapat memindahkan mobilnya ya dari zona bahaya gitu kan ya. Saat safety car masuk kembali pada lap ke-11, gangguan elektrikal mengganggu David Coulthard menyebabkan dia melewatkan pergantian gigi, mengunci remnya dan understeer melebar ke rumput memasuki belokan cross dan dia turun ke urutan kelima. McLaren zaman itu emang kenceng sih, cuman reliability-nya tempe banget dah asli. Ini membuat Michael Schumacher memimpin dengan Juan Pablo Montoya kedua dan Eddie Irvine ketiga. Mendekati tikungan Brabham, kecepatan garis lurus Juan Pablo Montoya yang lebih tinggi memungkinkannya untuk menyalip Michael Schumacher di bagian luar pada akhir lintasan
lurus utama untuk memimpin balapan. Juan Pablo Montoya kemudian mengarah ke bagian dalam untuk mempertahankan keunggulan dari Michael Schumacher pada Jones Corner. Tapi Schumi terus menekan Juan Pablo Montoya hingga melakukan kesalahan dan menyebabkan Juan Pablo Montoya melaju ke oli di tikungan Brabham. Ini menyalip Juan Pablo Montoya di bagian dalam saat keluar dari tikungan Jones untuk memimpin pada awal lap 17 dan mulai menjauh dari yang lain. Sering berjalannya balapan, Kimi juga mulai mereok dan mencoba untuk menekan Juan Pablo Montoya untuk posisi kedua. Tapi perhatian sekarang menuju ke Akamsi, Mark Webber di Minardi, dan Mika Salo di Toyota yang memperebutkan posisi 5. Yep, Mark saat itu menjalani debutnya di home race-nya ya, dan tim yang benar-benar luar biasa di papan bawah tapi. GG-nya karena banyak sekali insiden dan DNF di balapan itu, dia berada di P5 dan memiliki kesempatan untuk meraih poin di balapan pertamanya, di home race-nya lagi. Mika Salo menyadari jarak antara dirinya dan Mark Webber dan mendekatinya pada lap ke-57. Dia mencoba melewati Mark Webber, tapi Mika Salo pakai nge-fidget spinner segala. Untung dia dapat menghidupkan kembali mobilnya dan melanjutkan balapan meskipun spin ya, dan tetap finish di P6. Tapi tidak ada yang bisa menantang Michael Schumacher karena dia berhasil memenangkan balapan pertama F1 2002 dengan jarak 18 detik dari Juan Pablo Montoya di posisi kedua dan Kimi Raikkonen yang finish ketiga dan berhasil meraih podium pertama dalam karir F1-nya. Tapi Mark Webber, sang Akamsi, berhasil meraih poin pertama dalam karir F1-nya dan karena ini juga dia di-invite untuk naik ke podium padahal dia finishnya P5 ya, bukan top 3 ya. Akhirnya, ada seorang Akamsi naik ke podium di sirkuit Melbourne untuk pertama kalinya. Dan sejauh ini masih satu-satunya. Itu pun bukan podium beneran ya kan? Bentar, kan ada Dan Erik yang pernah naik ke podium 2014 setelah finish P2. Iya sih, tapi habis itu diskualifikasi. Ya, siapa tahu ya kan nanti Oscar bakal finish di podium gitu kan ya. Bisa sih, cuman butuh crash besar kayak di balapan ini lagi sih kayaknya untuk meraih podium di mobil McLaren itu. Cuman ya tentu kita nggak mau lah doa-doa yang jelek atau nggak bener kayak gitu ya kan. Semoga aja semua balap aman tanpa ada crash-crash besar lah ya. Paling ya satu-satunya harapan biar Oscar bisa meraih podium di home race-nya ya coba minta podium pas aja ke Mark Webber. What? Yeah. Oke lah, sekian video kali ini. Lumayan lah ya, ada tontonan tambahan sebelum balapan dimulai nanti siang ya kan. Oke lah, enjoy the race nanti siang. Dan kita lihat kelakuan random apa lagi yang bakal Ferrari lakukan di balapan ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow gue, dan I'll see you guys next time. Goodbye.